Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Exeginia Sherly dengan NPM 2241123 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang uji homogen dan uji non-homogen. Uji homogen dan uji non-homogen adalah dua metode penting dalam statistik. Mari kita jelajahi perbedaan, langkah-langkah, dan interpretasi hasil dari kedua uji ini. Yang pertama, uji homogen. 1. Definisi uji homogen, uji statistik yang digunakan untuk memperbandingkan rata-rata dua kelompok yang memiliki varian yang sama. Kedua, langkah-langkah uji homogen. 1. Menentukan hipotesis nol dan alternatif. 2. Mengumpulkan data dan menghitung nilai uji. 3. Menganalisis hasil dan menarik. 3. Contoh aplikasi uji homogen. Membandingkan nilai rata-rata skor tes antara dua sekelompok siswa mendapatkan perlakuan pembelajaran yang sama. 3. Uji non-homogen. Yang pertama, definisi uji non-homogen. Uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang memiliki varians yang berbeda. 2. Langkah-langkah. 1. Menentukan hipotesis nol dan alternatif. 2. Mengumpulkan data dan menghitung nilai uji. 3. Menganalisis hasil dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, contoh aplikasi uji non-homogen. Membandingkan nilai rata-rata pendapatan antara dua kelompok pekerja yang berasal dari sektor yang berbeda. Selanjutnya, ada perbedaan antara uji homogen dan uji non-homogen. Yang pertama, varians. Uji homogen memperhatikan bahwa varians kedua kelompok sama, sementara uji non-homogen mempertimbangkan bahwa varians kedua kelompok berbeda. Yang kedua, interpretasi hasil. Pada uji homogen, interpretasi hasil didasarkan pada perbandingan nilai P dengan level signifikansi yang telah ditentukan. Pada uji non-homogen, interpretasi hasil juga melibatkan perbandingan nilai P dengan level signifikasi, tetapi harus mempertimbangkan penyesuaian karena variasi yang berbeda. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan uji homogen. Yang pertama, tentukan hipotesis. Tentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 berdasarkan pertanyaan penelitian. Yang kedua, kumpulkan data. Kumpulkan data dari masing-masing kelompok yang ingin dibandingkan dan hitung rata-rata serta varian. Yang ketiga, hitung nilai uji T. Gunakan rumus uji T homogen untuk menghitung nilai uji T. Selanjutnya, interpretasi hasil dari uji T homogen. Nilai P kurang dari level signifikasi. Jika nilai P kurang dari level signifikansi yang telah ditentukan, misalnya 0,05, maka ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa dapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Yang selanjutnya, nilai P lebih besar dari level signifikansi. Jika nilai P lebih besar dari level signifikansi, maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Selanjutnya, interpretasi hasil dari uji non-homogen. Nilai P kurang dari level signifikansi. Jika nilai P kurang dari level signifikansi yang telah ditentukan, misalnya 0,05, maka ada bukti yang cukup untuk menolak
hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Selanjutnya, nilai P lebih besar dari nilai signifikasi. Jika nilai P lebih besar dari nilai signifikansi, maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol. Namun, hasil ini harus ditafsirkan dengan hati-hati karena varians kedua kelompok tidak sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.